Guten Morgen. Guten Morgen. Masker, ja. Perlu refreshing juga ya, ibu-ibu rumah tangga. Minum teh itu biasanya orang lagi sakit baru minum teh. Jadi maksud mereka itu makan darling. Suami hari ini bangunnya agak pagian, jam 5.15 dia sudah bangun. Di luar masih gelap. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Zeigt, wie man die Seele der Partei streichelt. Ein Auftritt des Opfer dieser Rochade. Er verliert seinen Posten. Das Ende einer Karriere? Nicht bei Olaf Scholz. Aber Dia hatte bis dahin das hat ihn wirklich kaputt gemacht, weil er dachte, das kann jetzt auch das Ende. Er wahrscheinlich erstickt. Jonas ist heute Mittag von einer Flasche am Kopf getroffen worden und ist vor 15 Minuten. Trump hat die Militärhilfen für die Ukraine gestoppt. Und zwar so lange, bis sich der Ukraine einen Friedensschluss nicht tragfähig. Russland setzt seine Angriffe fort. In der ukrainischen Hafenstadt Minister Pistorius mit seinen Amtskollegen von Frankreich, Italien, Großbritannien und Polen beraten. Weiterhin politisch und militärisch zu unterstützen. Darum können sie die verlassen, die Friedensstelle von 25% gegen Kanada und Mexiko in Kraft. Sie waren bereits Anfang Februar. Der 40-jährige Mann war gestern mit einem Kleinwagen durch die Fußgängerzone Mannheims gerast. Er tötete eine 83-jährige Frau. Fotobearbeitung, künstliche Intelligenz für Smartphone ist beeindruckend, aber die Geräte sind echt toll. Und ist KI echt sinnvoll? Oder was ist Geht schon. wichtig fürs Schlafen, oder? Smartphone? Gut Das zurück. wird uns zugegeben. Schlafen. Was wir ziehen, Bis später. Unternehmen mit 1.500 Euro, aber das muss gar nicht sein. Den Preisaufschlag für KI kann man sich jetzt noch sparen. Also ein richtiger Kaufgrund ist noch nicht. Masker, ja. Bis später. Ja. Ja, danke. Danke. Ich dagegen vermeintlich die Fotoleistung des Brauchst du das Licht? Jetzt von Hunderten Brauchst du das Licht? aber wer Wert Ja. auf gute Fotos und Videos legt, sollte auch Halo teman-teman semuanya, kembali bersama Monica di Jerman. Terima kasih telah datang kembali ke channel saya. Jika Anda adalah subscriber saya sangat senang bisa bertemu lagi dengan Anda. Dan jika Anda adalah penonton yang baru tapi balik lagi nonton ke channel saya, terima kasih ya. Saya juga sangat senang bisa ketemu dengan Anda. Dan lebih senang lagi jika Anda mau subscribe channel saya ya. Pagi ini saya terbangun jam 2 dini hari ya. Habis itu terus nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa ya. Kadang-kadang bisa begitu sih. Tapi jangan khawatir ya, saya nggak apa-apa. Jadi pagi ini saya bangun ya, tidur lagi 1 jam.
Tadi pagi sempat temanin suami sebentar. Habis itu saya pergi tidur lagi. Dia juga minta saya pergi tidur lagi. Takutnya nanti kekurangan tidur katanya. Jadi seperti yang Anda lihat ini ya. Ini adalah toko roti di seberang apartemen kita. Kok gitu pagi sudah buka ya? Ini belum jam 7 pagi loh. Para pembeli juga sudah berdatangan. Mungkin karena ini hari Selasa ya, ini hari kerja sama hari sekolah ya. Jadi mereka beli untuk sarapan. Jadi harus datang pagian. Saya lihat terus ya kalau bakery ini mau butuh orang nggak ya, mau cari orang baru. Tapi sampai sekarang sih nggak ada ya. Saya sih berharap mereka mau ada yang keluar atau mereka butuh staff baru ya. Jadi saya mau melamar kerja di bakery ini karena kan cuma nyebrang dan kerjanya itu nggak berat. Sekarang temperatur di luar itu sangat dingin ya, 2,5 derajat Celcius. Dan ini sudah mulai terang langitnya ya, pelan-pelan sudah mulai terang. Aku sih selalu memperhatikan ya, langit di negara 4 musim itu memang beda ya. Dulu waktu masih tinggal di Indonesia dan Singapura, itu kan cuma musim panas ya, musim kemarau sama musim hujan. Jadi langitnya itu nggak terlalu banyak warna. Kalau negara 4 musim, itu langitnya beda-beda setiap hari. Tapi yang menurut yang saya baca ya, kalau langitnya itu kelihatan biru muda, jernih gitu, bersih ya. Itu menandakan bahwa udaranya itu bersih. Seharusnya benar. Apalagi di kampung-kampung ya, di kampung Jerman itu lebih bagus lagi udaranya. Dan kelihatan langitnya itu jauh lebih cantik dari perkotaan. Ini saya sedang berdiri di jendela dapur ya. Saya mau melihat matahari terbit. Karena saya jarang sekali bisa lihat matahari terbit. Nah, karena saya bukan orang matahari terbit ya. Sukanya sunset. Nah, ini matahari terbit di Indomie. Pagi ini saya nggak selera makan roti ya, jadi saya bikin Indomie goreng pakai telur mata sapi yang setengah matang ya. Terus saya bikin kopi, tapi kali ini saya taruh sedikit gula merah ya, tapi nggak banyak ya, biar lebih enak karena makan Indomie kan. Nah, biasa kalau makan roti manis yang ada manisnya dikit baru saya nggak pakai gula kopinya. Ini saya mau sarapan dulu ya teman-teman. Video hari ini versinya lain ya teman-teman. Saya bikin video sinematik tapi cuman lihat setengah badannya atau cuman lihat kaki. Teman-teman komentar ya, gimana hasilnya. Dan di sini saya sudah di kamar mandi ya, lagi basuh-basuh, bersih-bersih ya, rapi-rapi.
Jadi biasa habis pakai kamar mandi ya, kalau ada air yang netes waktu saya cuci tangan atau cuci muka. Terus ada rambut yang jatuh setelah saya sisiran, itu biasa saya langsung bersihkannya, lap kering, bersihkan rambutnya, dipungut, masukkan ke tong sampah. Ini kebiasaan yang sudah saya pupuk, sudah lama sekali sejak muda. Ini juga untuk mencegah supaya kamar mandinya tetap kering, jadi tidak berjamur. Karena kalau ada jamur ya, itu pasti bau kamar mandinya. Begitu juga wastafelnya ya, selalu saya lap kering selesai pakai. Jadi habis ini aku mau ke dapur beres-beres. Terus saya mau lihat-lihat di kulkas ada apa yang mau diberesin ya. Ada sisa sayur apa. Terus ada barang-barang yang belum masuk ke kabinet. Habis bersih-bersih, saya juga bakal masak nasi ya buat makan siang. Dan untuk makan malam tinggal dipanasin kalau makan malamnya ya. Jadi saya rencana mau makan sayur sisa kemarin. Saya ada masak tauco terong ya. Masak sambal tomat. Jadi nanti saya makan pakai itu aja, enak. Sebenarnya ya selama tinggal di Jerman ya, saya ini tergolong hemat loh. Karena ya saya tidak belanja-belanja yang nggak perlu gitu loh. Makanya dengan berhemat itu ya, itu sama halnya ya dengan menabung. Jadi kalau kita tidak banyak beli barang ya, berarti tabungan kita itu kan nggak berkurang. Jadi kita sebenarnya secara tidak langsung itu menabung. Teman-teman percaya nggak? Sudah hampir 8 tahun di sini ya, bisa dihitung dengan jari tangan berapa helai pakaian yang saya beli loh. Kalau saya nggak salah ingat, terakhir saya beli pakaian itu pun yang sangat perlu yaitu jaket yang lebih tebal untuk musim dingin. Itu kayaknya 2 tahun yang lalu deh. 2 atau 3 tahun yang lalu. Habis itu sudah nggak beli-beli. Lagi pula ya, di sini kan dingin yang mau pakai apa, luarnya itu selalu pakai jaket ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak pakaian. Dan sebenarnya pakaian saya itu yang saya bawa dari Singapura itu banyak sekali yang bisa dipakai, masih bisa dipakai. Dan masih baru dan belum rusak. Jadi begitulah hidup hemat itu ya sangat membantu. Apalagi sekarang resesi ya di Jerman dan inflasi juga. Harga-harga barang itu naiknya bukan main banyaknya loh teman-teman. Kapan-kapan saya bisa jelaskan ke teman-temannya itu harga barang yang sebelum COVID ya, setelah COVID dan resesi dan inflasi ya, itu berapa harganya. Nanti kapan-kapan saya bikin harganya untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Suami saya juga termasuk pria yang sangat sederhana dan hemat loh. Jadi dia juga jarang lah beli-beli, kecuali dia beli barang-barang elektronik yang dia perlukan. Kalau pakaian sih dia juga sudah lebih dari cukup ya. Lagian dia itu orangnya enggak model-model gitu, enggak. Jadi dia pakaian sederhana saja, yang penting enak dipakai dan bagus untuk kesehatan gitu aja. Jadi ya dia itu pakaiannya saya pernah cerita ya. Dia itu ya beli pakaian itu per set gitu loh. Jadi warnanya cuma warna abu-abu, kalau enggak warna hitam, kalau enggak warna biru dalam. Itu saja. Dan per set ya, yang hitam 1 lusin, yang warna abu-abu 1 lusin, yang warna biru setengah lusin gitu. Jadi semua modelnya itu sama gitu. Katanya biar enggak pusing. Kalau mau pakai baju enggak usah milih-milih, bingung mau pakai warna apa. Benar juga ya. Jadi dia bilang praktis ya, jadi hemat waktu, dia bilang gitu.
Sekarang ini saya sudah di ruang tamu ya, beres-beres sofa, rapi-rapi ruang tamu sebentar ya. Itu pun butuh 20 menit sampai setengah jam. Nah ini sudah rapi ya ruang tamu saya. Ini kelihatannya sudah mau jam makan siang ya, sudah jam 11.40. Jadi saya nanti mau istirahat sebentar. Habis bersih-bersih rumah ya, saya selalu tidak lupa cuci tangan dulu ya. Haus teman-teman. Mau refreshing sebentar. Mau minum radler. Ini radler cuman bir dicampur lemon, alkoholnya cuman 2,5%. Orang Jerman biasa minum bir ya, mereka nggak pakai gelas. Waktu aku baru ke Jerman ya, aku minta gelas, mereka ketawa. Katanya harus minum kayak gini baru enak, baru namanya bir. Kalau orang Jerman minum. Makanya di kafe-kafe sama restoran, kalau kita pesan ini ya bir di dalam botol, mereka nggak kasih kita gelas. Kecuali kita minta. Rasanya fresh. Kadang udah kerja-kerja, pekerjaan rumah ya perlu refreshing juga ya, ibu-ibu rumah tangga. Macam-macam lah refreshingnya. Kebetulan aku ada radler, aku minum. Lihat tuh teman-teman, tuh kan yang saya bilang cuaca di Jerman itu sak sukanya ya. Tadi ya terang langitnya, sekarang tiba-tiba turun salju. Nah, jadi hujan campur salju. Ini aku sudah panasin terong saya ya, jadi saya mau makan nasi saya sudah mateng. Memang dasarnya kita orang Indonesia ya, kemana-mana carinya nasi. Kalau lihat nasi itu kalau kayak lihat emas gitu loh. Makan nasi putih ya panas-panas, walaupun cuma telur goreng pakai kecap manis dikit udah enak sekali, pakai cabai rawit ya teman-teman. Apalagi makan sama terong, wow enak ini. Saya taruh cabai. Yuk kita lihat salju yuk. Lihat gimana lebatnya saljunya. Itu teman-teman bisa dengar ya, hujan. Terus ada saljunya gede-gede jatuh dari langit. Nah ini temperatur di luar ya sudah pasti drop lagi. Tadi kan 2,5 derajat Celcius ya. Sekarang berapa nih? 0 derajat Celcius. Jadi sudah turun 2,5 derajat Celcius. Itu 2,5 banyak loh teman-teman, dingin loh. Jadi bisa kita lihat dengan mata ya, itu cuacanya itu dingin di luar ya temperaturnya. Kalau ada angin tambah dingin lagi, bisa menusuk ke tulang dinginnya. Cuaca kayak begini ya, bikin ngantuk teman-teman. Jadi aku habis makan pun capek ya, jadi mau tidur dulu. Tadi bersih-bersihnya lumayan banyak. Lagi mimpi nih, keenakan tidurnya. Nah ini kadang aku juga minum teh ini ya. Ini ada dijual di supermarket lokal Jerman ya. Banyak macam ini karena aku
agak sedikit nggak enak ya kerongkongannya. Jadi saya minum teh Hals und Rachen Tea. Jadi ini diseduh aja pakai air panas ya. Biarin sekitar 10 menit. Ya orang-orang Jerman ya, kalau kita suka cerita-cerita, mereka kadang tanya, Anda suka minum apa, teh atau kopi? Terus kan saya jawabnya teh. Ada loh beberapa orang Jerman sudah mereka komen, suami saya juga pertama kali juga begitu ya, waktu kenalan sama saya. Nah, terus mereka bilang, minum teh itu biasanya orang lagi sakit baru minum teh. Jadi maksud mereka itu teh yang ginian loh yang dijual di supermarket itu kan kalau lagi mau flu, pilek, batuk, demam dan sebagainya. Jadi mereka minumnya teh-teh beginian. Jadi diminum pas lagi hangat. Kalau di Indonesia ya, biasa kan kita di sana gampang ya kalau mau dapat kunyit, temulawak, jahe, ya itu dibuat ini teh untuk batuk-batuk bagus itu. Ini udah 10 menit boleh diminum. Jadi dia kayak ada rasa, bukan pahit dia, kayak ada rasa kulit jeruk gitu loh. Apa namanya ya kalau bahasa Indonesia ya. Kayak ada sedikit ya, sedikit saja kayak peppermint gitu. Tapi nggak mirip sekali sih. Kalau bahasa Hokkien tuh namanya kam-kam ya. Bukan pahit, itu kayak rasanya ini loh. Kalau kita peras itu kulit jeruk ya, itu rasanya kayak gitu. Waktu cepat sekali ya teman-teman. Sudah jam berapa nih? Udah mau jam 5. Lihat tuh mataharinya masuk ke rumah ya. Saya paling senang kalau lihat matahari itu kayak ada emas jatuh dari langit. Nah, ini sudah mau matahari terbenam, suami sudah pulang. Hari ini saya nggak mood masak, jadi dia bikinin saya pizza margarita. Habis itu dia bikin ini kentang goreng ya, pommes frites namanya ya French fries ya. Jadi dia juga bikin daging panggang untuk dia sama hash brown. Saya coba hash brownnya 2. Terus saya mau mandi dulu ya teman-teman, sudah capek seharian. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa diberi like, di komentar, dan juga dibagikan. Yang belum subscribe, tolong ya di subscribe biar cepat tumbuh ya channel saya. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya, yaitu vlog jalan-jalannya.